Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih pelajaran sisap kali ini minggu ke-6 tentang protokol itu jaringan. Di sini saya buat kode data. Jadi setiap kode data yang dimasukin melalui keyboard akan terpisah dengan sendirinya menurut dengan arraynya, letak kolomnya, maksudnya letak dari spasinya. Jadi di sini saya nggak akan ngajarin lagi gimana cara buat desain atau apa, karena di minggu-minggu sebelumnya saya sudah mengajarkan bagaimana cara mendesain dari aplikasi tersebut. Jadi sekarang saya yang menjelaskan tentang program yang sederhana. Di sini desainnya, di sini untuk kode data yang diantarkan. Kode data sudah langsung ada di tab text box di sini, karena di sini tidak enter melalui keyboard. Di sini sudah saya masukkan gimana contoh data dari kode data yang dimasukkan melalui keyboard. Di sini ada short port, destination info, trailer, data, sersi, dan helen. Di sini menggunakan pakai label ya. Di sini text box dan di sini button ada dua, yang satu untuk enter untuk masuk ke jaringan programnya, yang satu refresh untuk balik ke 0. Di sini ada parsing data. Nah, di sini ada contoh programnya. Nah, private string str ini adalah di label yang di textbox yang di sini tadi. Dari di textbox itu akan ada tulisan seperti ini, yang lalu akan dipisahkan menjadi string-string berikut ini. Di sini ada td, short port, destination port, trail, cr, dan hln. Nah, void enter ini maksudnya ketika kita klik di sini, maka akan keluar nih string data di sini. Dia akan menyalurkan data dari label di sini menjadi persatuan di masing-masing text box-nya. Kita lihat nih, string dt ini ada destination port. Jadi di sini str substring. Jadi kalimat kedua-dua dan data ini adalah angka di 15, jadi 22,15. Jadi dia star. Kita hitung 2215 itu yang dihitung dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 20, 21, 22. Jadi yang halo sampai dengan 15 ini akan masuk ke dt ini. Dan di sini ada data.text masuk ke dt, sp.text masuk ke support. Di sini nama tabel masing-masing. Kita bisa lihat text propertiesnya di sini. Ini namanya sp, di sini namanya destination, di sini namanya trailer atau terima ya, di sini propertiesnya. Dan di sini data namanya datanya, crc namanya crc-nya, dan helen itu namanya helen. Ini untuk programnya helen.text data hln. Oke, karena rumusnya di atas saya membuatnya hln di sini. Nah, kan? Oke. Ini untuk void hapusnya, jadi ketika kita klik tombol ini, maka dia kembali ke 0 semua. Nih, di sini ada tinggal manggil void dari atasnya. Coba running kan. Nih, ini adalah contoh aplikasi parsing data buatan saya sendiri. Jadi ketika di sini ada kode data dan sepanjang ini, ketika kita pencet enter, maka dia akan sesuai dengan kolomnya masing-masing. Short portnya 30, destination port 49, trailernya oke. Di sini oke ya. Nih, ini ada trailer. Dan di sini ada halo apa kabar yang tadi kita 22,15. Dan di sini ada nomor crc-nya itu yang ini. Nih, ini crc. Dan di sini halalannya itu yang ini. Nah, yang di sini untuk masuk ke data yang di sini. Di sini tidak ada di sini karena di sini hanya penghitung awalnya saja. Jadi tidak masuk dalam data. Oke. Ketika kita refresh, maka dia akan balik lagi menjadi 0. Aplikasi parsing data ini digunakan untuk jaringan protokol. Biasanya jurusan jaringan untuk komputer semuanya menggunakan aplikasi protokol. Dan parsing data ini dibuatnya sederhana, tidak terlalu ribet seperti program-program sebelumnya, karena di sini cuma kita memasuki antara label text box 1 menjadi text box yang lainnya. Dari text box yang awal ini dan dipisahkan menjadi text box berikutnya. Nah, ini ada contoh codingannya. Nih.
str-nya ini untuk di atas tabelnya tadi. Sini datanya, data yang 15, source 2, trailer 4, dan C-nya 4. Initial sum. Komponen seperti biasa diinisialisasikan dahulu sebelum masuk ke programnya. Nah, kenapa void hapus 0,0? Karena 0,0 itu adalah spasi ya, nggak masuk, dan 0,0 itu yang ini. Yang di sini 0,0, nih, ini 0, ini 1. Makanya di sini 0,0 semua. Pas diantarkan dia masuk, pas kita refresh dia kembali lagi ke 0. Nih, kita close kan. Nah, ini hapus. Karena kita manggil void, kita hapus, berarti dia akan manggil ke void ini. Void hapus, nah dia akan memanggil, maka dia akan menghapus sesuai dengan yang tadinya. Yang program ini tinggal kopas dari atas saja, cuman diganti yang 0,0 nya, semua diganti angka-angkanya, semua diganti 0,0. Nah, singkat kan, program kali ini lebih sederhana dibanding program-program sebelumnya. Silahkan kalau mau dicoba, silahkan di subscribe my YouTube Dianti Ramli, dan di website saya diantiramli03.wordpress.com. Oke, sekian dari presentasi saya kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih, pelajaran sisap kali ini minggu ke-6 tentang protokol, itu jaringan. Di sini saya buat kode data. Jadi setiap kode data yang dimasukin melalui keyboard akan terpisah dengan sendirinya menurut dengan arraynya, letak kolomnya, maksudnya letak dari spasinya. Jadi di sini saya nggak akan ngajarin lagi gimana cara buat desain atau apa, karena di minggu-minggu sebelumnya saya sudah mengajarkan bagaimana cara mendesain dari aplikasi tersebut. Jadi sekarang saya yang menjelaskan tentang program yang sederhana. Di sini desainnya, di sini untuk kode data yang diantarkan. Kode data sudah langsung ada di tab text box di sini, karena di sini tidak enter melalui keyboard. Di sini sudah saya masukkan gimana contoh data dari kode data yang dimasukkan melalui keyboard. Di sini ada short port, decision info, trailer, data, sersi, dan helen. Di sini menggunakan pakai label ya. Di sini text box, dan di sini button ada dua, yang satu untuk enter untuk masuk ke jaringan programnya, yang satu refresh untuk balik ke 0. Di sini ada parsing data. Nah, di sini ada contoh programnya. Nah, private string str ini adalah di label yang di text box yang di sini tadi. Dari di text box itu akan ada tulisan seperti ini, yang lalu akan dipisahkan menjadi string-string berikut ini. Di sini ada TD, short port, destination port, trail, CR, dan HLN. Nah, void enter ini maksudnya ketika kita klik di sini, maka akan keluar nih string data di sini. Dia akan menyalurkan data dari label di sini menjadi persatuan di masing-masing text box-nya. Kita lihat nih, string dt ini ada destination port. Jadi di sini str substring. Jadi kalimat kedua-dua dan data ini adalah angka di 15, jadi 22,15. Jadi dia star. Kita hitung 22,15 itu yang dihitung dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 19, 20, 1, 2, 2. Jadi yang halo sampai dengan 15 ini akan masuk ke dt ini. Dan di sini ada data.txt masuk ke dt, sp.txt masuk ke support. Di sini nama tabel masing-masing. Kita bisa lihat teks propertiesnya di sini. Ini namanya sp, di sini namanya destination, di sini namanya trailer atau terima ya, di sini propertiesnya. Dan di sini data namanya datanya, CRC namanya CRC-nya, dan helen itu namanya helen. Ini untuk programnya helen.txt data hlen. Oke, karena rumusnya di atas saya membuatnya hlen di sini. Nah, kan? Oke. Ini untuk void hapusnya, jadi ketika kita klik tombol ini, maka dia kembali ke 0 semua. Nih,
Di sini ada tinggal manggil void dari atasnya. Coba running kan. Nih, ini adalah contoh aplikasi parsing data buatan saya sendiri. Jadi ketika di sini ada kode data dan sepanjang ini, ketika kita pencet enter, maka dia akan sesuai dengan kolomnya masing-masing. Short portnya 30, destination port 49, trailernya oke. Di sini oke ya. Nih, ini ada trailer. Dan di sini ada halo apa kabar yang tadi kita 22,15. Dan di sini ada nomor CRC-nya itu yang ini. Nih, ini CRC. Dan di sini halannya itu yang ini. Nah, yang di sini untuk masuk ke data yang di sini. Di sini tidak ada di sini karena di sini hanya penghitung awalnya saja. Jadi tidak masuk dalam data. Oke. Ketika kita refresh, maka dia akan balik lagi menjadi 0. Aplikasi parsing data ini digunakan untuk jaringan protokol, biasanya jurusan jaringan untuk komputer semuanya menggunakan aplikasi protokol. Dan parsing data ini dibuatnya sederhana, tidak terlalu ribet seperti program-program sebelumnya, karena di sini cuma kita memasuki antara label text box 1 menjadi text box yang lainnya. Dari text box yang awal ini dan dipisahkan menjadi text box berikutnya. Nah, ini ada contoh codingannya. Nih. Ini str-nya ini untuk di atas tabelnya tadi. Sini datanya, data yang 15, source 2, trailer 4, dan C-nya 4. Initial sum. Komponen seperti biasa diinisialisasikan dahulu sebelum masuk ke programnya. Nah, kenapa void hapus 0,0? Karena 0,0 itu adalah spasi ya, nggak masuk, dan 0,0 itu yang ini. Yang di sini 0,0, nih, ini 0, ini 1. Makanya di sini 0,0 semua. Pas diantarkan dia masuk, pas kita refresh dia kembali lagi ke 0. Nih, kita close kan. Nah, ini hapus karena kita manggil void, kita hapus, berarti dia akan manggil ke void ini, void hapus. Nah, dia akan memanggil, maka dia akan menghapus sesuai dengan yang tadinya. Yang program ini tinggal kopas dari atas saja, cuman diganti yang 0,0 nya semua diganti, angka-angkanya semua diganti 0,0. Nah, singkat kan, program kali ini lebih sederhana dibanding program-program sebelumnya. Silahkan kalau mau dicoba, silahkan di subscribe my YouTube Dianti Ramli, dan di website saya diantiramli03.wordpress.com. Oke, sekian dari presentasi saya kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mencoba.